Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satir wal asatidzah, para jami' hujjah, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Zaman Ikhlas Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Siono. Hadir nggak Pak Haji Siono? Oh ya, di belakang. Dan juga segenap pengurus dan juga Ketua Taklim Majelis Taklim At-Taubah Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Muslimin, dan juga para ketua taklim dalam naungan Masjid Jamil Ikhlas. Alhamdulillah hadir juga jamaah kaum ibu Masjid Talim Aisyah. Subhanallah, bersemangat ya, karena ini ada tamu yang spesial dari jauh dari kota Mesir. Dan juga para sesepuh yang hadir pada malam ini, para satir yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada jamaah hadirin wakilat pada malam ini. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih nikmat kesempatan, sehingga pada malam ini kita manfaatkan untuk tetap berusaha taat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan taklim rutin kita setiap seminggu sekali, setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan dengan aktivitas semua itu senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan ilmu yang berkah bermanfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya dan senantiasa gemar membaca sholawat kepada beliau, nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Talim At-Taubah dan juga jamaah Talim Aisyah dan juga jamaah Talim yang lainnya yang hadir pada malam ini, yang saya hormati, untuk mengawali daripada kegiatan atau taklim pada malam ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah, yang mana kita niatkan, kita hadiahkan yang pertama untuk almarhum wal marhumah daripada orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita, dan guru-guru kita dan guru dari guru kita yang telah berkurang rahmatullah. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah mereka semua diampunkan segala dosanya dan jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Fatihah sekaligus kita bacakan untuk kita semua yang hadir pada malam ini, baik juga ataupun keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah Allah senantiasa segera angkat penyakitnya, Allah subhanahu padanya, sehingga bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala diniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa libadihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allah yaghfiru dhunubahum wa ya'li darajatihim fi jannah bisabab ajrim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini talim kita spesial. Karena apa? Guru tetap kita pada malam ini berhalangan hadir karena beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya sehingga bisa kembali berkumpul dengan jamaahnya untuk berdakwah, sehingga bisa kita mengambil ilmu yang manfaat dari beliau. Yang mana alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh, yaitu ahlan wa sahlan ya Syekh. Beliau bernama Syekh Dr. Dr. Syekh Saleh Al-Misri. Beliau dari Mesir. Untuk itu malam yang indah dan malam yang spesial ini kita manfaatkan sama-sama hadir pada taklim pada malam ini agar kita bisa mengambil manfaat daripada perkumpulan ini, yang mana nanti insyaallah narasumber dari beliau yang akan mengkaji daripada ilmu-ilmu Allah yang akan disampaikan kepada kita sekalian. Untuk itu nanti ya kita akan mengikuti daripada kajiannya itu. Dan juga alhamdulillah pada malam ini juga saya melihat banyak sekali jamaah yang hadir, khususnya kaum ibu dari Masjid Al-Aisyah khususnya. Alhamdulillah pada malam ini dapat hadir, sehingga subhanallah jadi tambah makmur banyak jamaahnya. Mudah-mudahan semua ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya atas nama mungkin mewakili daripada pengurus dan juga ketua taklim At-Taubah mengaturkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan jamaah taklim, baik kaum ibu maupun bapak-bapak Masjid Taklim At-Taubah dan juga masjid lainnya, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengundang beliau hadir di masjid kita dalam rangka kajian taklim rutin kita. Dan juga atas nama pengurus juga alhamdulillah sangat bergembira, sangat bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini. Semoga senantiasa masjid kita yang baru ini dan belum selesai senantiasa makmur sampai nanti akhir hayat, sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita ikuti daripada kajian taklim pada malam ini. Untuk itu saya pribadi mohon maaf atas sambutan untuk membuka daripada kegiatan malam ini. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram Ustaz Akil Izarur Rahman. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas Penggilingan, yang kita bisa kembali bertemu sahabat, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada kali ini alhamdulillahirabbil alamin kita dibersamai dengan salah satu guru besar, ya,
guru besar yang beliau alhamdulillahirabbil alamin mengajar di Mesir. Beliau bernama Dr. Saleh Ibn Muhammad Ash-Shahadah Al-Misri. Jadi beliau singkatnya adalah guru saya ketika saya di Mekah. Beliau adalah guru yang mengajarkan saya bagaimana cara menjadi hamba, bagaimana cara menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Rabb-Nya. Bagaimana caranya agar kita selalu menjadikan prioritas Allah menjadi prioritas dalam hidup kita. Beliau yang mengajarkan saya. Beliau alhamdulillahirabbil alamin mengenyam pendidikan di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau bagi saya adalah seorang murabbi. Murabbi adalah orang yang memberikan tarbiyah. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Jikalau bukan karena murabbi, niscaya aku tidak mengetahui Tuhanku. Dan alhamdulillah juga beliau telah mendapatkan qiraat al-ashr, atau 10 qiraat. Jadi kalau kita di Indonesia cuma bisa baca al-Hafiz doang ya, qiraat Hafiz, riwayat Hafiz doang. Tapi beliau bisa punya 10 ya. Kalau kita cuma 1, tapi beliau punya 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau alhamdulillahirabbil alamin memiliki spesialis dalam dakwah. Tema yang sering beliau angkat adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana cara membersihkan jiwa, bagaimana cara membersihkan diri. Dan alhamdulillah dari DKM Masjid Al-Ikhlas yang ingin Syekh Saleh membawakan tema yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung saja kita berikan mic kepada Syekh Saleh li Syekhina Saleh bin Saleh bin Muhammad Ash-Shahadah, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. فما اجتمعنا في هذا المسجد إلا بفضل من الله ورضوان من الله وقدر من الله وحكمة من الله وعفو من الله. فالحمد لله رب العالمين أولا وآخرا. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul ya. Karena fadlullah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul. Karena kasih sayangnya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk saling mendengarkan taujih dan nasihat pada malam ini. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la shabiha lah wa la mathila lah wa la dhidda lah wa la nidda lah yudrikul absar wa la tudrikuhul absar yablughul afham ولا تحيط به الأوهام ألا وهو القدير العلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من رب العباد. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi
bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ballagha risalah, beliaulah yang menyampaikan risalah hingga sampai kepada kita saat ini. Wa'addal amanah, dan beliaulah yang mengerjakan amanah. Wajahada fi sabilillahi haqqa jihadih, beliau yang senantiasa berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan sebenar-benarnya jihad. والآن إخوة الإيمان والإسلام بعد أن حييت ربي وصليت على نبيي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله سنتكلم عن موضوع هو رئيس كل المواضيع ولب القضية، وهو أهم المواضيع، حيث أنه يتعلق برضا الله. الموضوع هو أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. Pada malam ini insya Allah kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat agung, tema yang paling utama, karena tema kita pada malam ini adalah tema yang sangat berkaitan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu temanya? Asbab ridha Allah, atau sebab-sebab untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. وهذا الموضوع أعلى من درجات الجنة. الجنة 100 درجة، فرضا الله، رضا الله سبحانه وتعالى أعظم من 100 درجة. والدليل أن الله تعالى كما ورد في الحديث ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيسألهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. الله تعالى يقول لهم: هل أعطيكم ما هو خير من ذلك؟ فيقولون: وما هو خير من ذلك؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. Beliau mengatakan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sangat agung, sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dan lebih agung daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil pada perkataan tersebut ya, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah yunadi ahlul jannah, Allah memanggil para penduduk surga. Wahai penduduk surga, lalu mereka menjawab: labbaik ya Rabb. Kami serukan, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Hal raditum, apakah kalian ridha atas apa yang telah aku berikan? Kata ahlul jannah, na'am, kami ridha. Kenapa kami tidak ridha padahal engkau telah memberikan segala hal yang engkau belum tentu berikan kepada seluruh makhluk? Dan Allah kata para ahlul jannah. Lalu ahlul jannah, lalu Allah Subhanahu wa taala menanyakan kembali, apakah kalian ingin lebih dari itu? Apakah kalian ingin sesuatu yang lebih dari sebuah nikmat di jannah atau di surga? Kata ahlul jannah, na'am, kami ingin.
uhilla lakum ridwan, uhillu lakum ridwan, maka ketahuilah aku telah memberikan kepada kalian ridwan atau ridho kepada kalian. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya sebuah ridho itu lebih tinggi dibandingkan sebuah surga yang tingkatannya adalah 100 kali lipat. Namun sebuah surga itu lebih, atau ridho Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dibandingkan sebuah surga yang kita inginkan. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala la yuqaddiruhu illa man ya'lam qadra Allah. فلو علم المؤمن معنى رضا الله وأهمية رضا الله عنه لافتدى ذلك بنفسه وماله وولده وكل ما يمتلك. Ridha Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan kecuali didapatkan oleh orang-orang yang mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau seorang tahu bagaimana tingginya dan utamanya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ia akan menembus ridha Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan anak-anaknya, walaupun dengan keluarganya, walaupun dengan hartanya, walaupun dengan nyawanya. Wa man lam yahsul ala ridha Allah fi hayatihi faqad ضاعت حياته هباء. كيف يعيش في الدنيا عشرات السنين ثم يموت ولم أحصل على رضا ربي؟ ماذا كنت أصنع؟ ماذا كنت أصنع لتنتهي حياتي ولم يرضى عني ربي؟ فإن رضي عني ربي اسمع، يأتيني ملك الموت في صورة شاب جميل الصورة وينادي روحي أيتها الروح الطيبة اخرجي بروح وريحان ورب راض عليك غير غضبان. Waman lam yahsul Allah, barang siapa yang belum mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup, dia 20 tahun hidup, 30 tahun hidup, 40 tahun hidup, namun dia belum mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia telah menyia-nyiakan hidupnya, dia telah menyia-nyiakan hidupnya, dia telah menghambur-hamburkan kesempatan ia dalam hidup di dunia ini. Dan ketahuilah ada sebuah hadis atau sebuah perkataan ya, ketika ya'ti malakul maut ya, ketika di akhirat kelak atau ketika sebuah nyawa akan diambil, ya'ti malakul maut bi suratin ya, dengan gambar atau dengan bentuk seorang syab, seorang pemuda yang ganteng, seorang pemuda yang indah, dan ia akan mendapatkan atau ia akan mengambil nyawa seorang manusia dengan cara yang lembut dan indah. من الوهلة الأولى تبدأ ثمرات الرضا من عند نزع الروح. يقول ربنا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Yang akan didapatkan seorang hamba ketika pertama kali dicabut, hamba yang diridhoi oleh
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang ketika di dunia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabb radiyatan mardiyah, dengan ridho. Dengan apa hal, dengan apa saja yang telah engkau ridhoi, dengan apa saja yang telah engkau atau kami berikan kepadamu, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam deretan hamba-hambaku yang masuk surga. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Idza radiyallahu 'anka, idza radiyallahu 'anka ba'da majhud minka wa 'amal wa 'ibadah wa ikhlas وصدق، فليست لديك مشكلة عند الموت ولا في القبر ولا عند القيام من القبر ولا عند العرض على الله. Jika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita setelah kita melaksanakan sebuah ibadah yang berat ketika di dunia, setelah kita melaksanakan sebuah peribadahan, salat malam, salat tahajud, capek bangun pagi untuk salat subuh, maka ketahuilah kita akan mendapatkan segala nikmat yang besar. Allah akan memudahkan kita ketika di dalam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kita akan mendapatkan sebuah kemudahan dalam hisab kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga darinya. Qul Rabbuna subhanahu fa amma in kana min al-muqarrabin farawhun wa rayhan فروح وريحان وجنة نعيم. فلماذا لا أسعى لأكون من المقربين من الله؟ لماذا أكون بعيدا عن الله؟ أعيش في الدنيا بعيدا عن الله. لماذا لا أكون من المقربين؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين, jikalau orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang senantiasa ketika di dunia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah ketika dia nanti di akhirat, maka dia akan mendapatkan kenikmatan faruhu wa raihan wa jannatun na'im. Dia akan mendapatkan kenikmatan surga, dia akan mendapatkan kenikmatan akhirat, dia akan mendapatkan kenikmatan alam kubur. Maka kenapa kita tidak berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut? Mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih hidup, jangan sampai ketika kita sudah di alam akhirat kelak menyesal. Kenapa kita belum berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka dapatkan ketika di akhirat kelak? Orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ثم يأتيك رضا الله في قبرك فيجعله مد البصر ليس ضيقا تختلف فيه الأضلاع، وإنما مد البصر كهذا الفضاء وروضة من رياض الجنة. ثم يأتيك عملك في صورة شاب جميل تتمنى أن تراه، رائحته طيبة، صوته عذبا، صورته جميلة، فتقول له من أنت؟ فيقول ألا تعرفني؟ أنا عملك الصالح. بماذا حصلت على هذا؟ ولماذا لا تحصل على هذا وأنت عشت في الدنيا عشرات السنين؟ ماذا فعلت فيها؟ ولم تحصل على هذا الخير. قبر مد البصر، عينك لا تأتي بآخره، أخضر، زرع، روضة، ثم عمل في صورة شاب جميل يؤنس وحدتك كي لا تخاف. Maka jikalau kita termasuk orang-orang yang diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah kuburan kita tidak akan sempit. Kuburan kita tidak akan dipenuhi oleh belatung, dan senantiasa kita akan merasakan kenyamanan di dalam kubur kita. Kuburan kita seluas mata memandang, dan di kubur kita akan datang seorang pemuda yang tampan, seorang pemuda yang tampan, wanginya harum, indah dipandang. Lalu dikatakan, siapa kamu? Lalu pemuda tersebut menjawab, aku adalah amal-amal kamu yang pernah kamu perbuat waktu di dunia. Datang untuk membantu sahibul mayit atau sahibul kubur dalam kuburnya, untuk mendapatkan kenikmatan ketika di alam kubur nanti. هذه مقدمة لأهمية رضا الله. فعندما يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة بأربع شفاعات يقول يا رب أحله حلة الكرامة، يا رب اكسوه كسوة الكرامة فتكسى كسوة الكرامة، يا رب ألبسه تاج الكرامة تلبس تاج الكرامة، يا رب ارض عنه فليس بعد رضا الله شيء. Ini tadi adalah muqaddimah, pendahuluan yang beliau ingin sampaikan sebelum kita masuk ke tema inti, yaitu adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak sahibul Quran atau ahlul Quran akan diberikan syafaat oleh Al-Quran, dan ia akan berkata kepada Rabbnya, ya Rabbi ahillahu kullatal karamah, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikanlah kepada sahibul Quran itu kullatal karamah, sebuah perhiasan kemuliaan. Uksuhu kuswatal karamah, pakaikanlah ia baju-baju kemuliaan. Ya Rabbi uksuhu tajal karamah, pakaikanlah ia mahkota kemuliaan. Lalu yang terakhir, irda anhu, ridhoilah dia. Ya Rabb, dia adalah sahibul Quran, dia adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran, maka ridhoilah dia. Dan setelah orang tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih dia inginkan dibandingkan ridhonya Allah Subhanahu
إذا رضي الله عنك وأحبك نادى جبريل الله سبحانه وتعالى ينادي جبريل رئيس الملائكة يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل. ثم ينادى في السماوات السبع أن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبك أهل السماوات السبع. ثم يوضع لك القبول في الأرض فكل من في الأرض يحبك، كل من في الأرض يحبك، حتى الأرض التي تمشي عليها، حتى النملة تحبك، حتى الحوت في البحر يحبك. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kalian, maka ketahuilah, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dan cinta kepada kalian, Ia akan berkata kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, inni uhibbu. Wahai Jibril, sungguhnya aku mencintainya, aku mencintai orang tersebut. Fa'ahibbah, maka cintailah dia juga. Lalu ia Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru di langit ketujuh kepada seluruh penghuni langit. Cintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia, malaikat, seluruh malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai penghuni langit ketujuh, sesungguhnya aku mencintai ia hamba, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu senantiasa orang-orang yang ada di muka bumi ini mencintai orang yang tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti adanya ikatan batin, ya. Seperti adanya sebuah kecintaan yang diturunkan dari langit menuju seluruh hamba yang ada di muka bumi ini. Makanya jangan heran jikalau ada orang saleh yang sangat kita cintai. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyusupkan dalam hati manusia itu kecintaan terhadap orang-orang saleh. إذن نأتي للأسباب. كانت هذه مقدمة لأهمية الرضا، فما هي الأسباب؟ السبب الأول الدعاء، أن تسأل الله، تقول اللهم ارض عني وارض عن أمي وارض عن أبي وارض عن خصومنا، لأن كل إنسان أخطأت في حقه في الدنيا سيختصم أمام الله. فادعوا له، ادعوا لخصومك الذين شتمتهم أو انتبتهم، فادعوا لنفسك وأمك وأبيك ولخصومكم. فالسبب الأول من أسباب الرضا أن نسأل الله، اللهم ارض عنا وأرض عنا خصومنا، وخذ أمي وأبي، اللهم اغفر لي واغفر لأمي واغفر لأبي واغفر لخصومنا وارض عنا وأرض عنا خصومنا. Yang pertama, cara kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sujud kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kita beribadah kepadanya. Setiap kita tunduk, di setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, ya Allah, irda anni. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah yang Maha menciptakanku, irda anni. Ridhoilah hamba ya Allah, ridhoilah hamba. Irda an ummi wa an abi,
Berikanlah ridhomu untuk kedua orang tuamu. Berikanlah ridhomu untuk anak-anakku. Irda an auladi wa irda an rasul. Ya. Dan juga ridhoilah musuh-musuhku. Kenapa harus berdoa untuk musuh-musuh kita? Karena di akhirat kelak musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, orang yang pernah kita buat masalah terhadapnya, ia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan. Maka oleh karena itu, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridhoi musuh-musuh kita. Jadi yang pertama, cara untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ridho darinya. السبب الثاني لرضا الله وهو الإحسان مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال سبحانه وتعالى الآية رقم 100 من سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا هو السبب الثاني، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يجب عليك وأنت في الصلاة أن تتوفر فيك 3 صفات. أولا كأنك ترى الله، فتقف بأدب واحترام وتقدير لنظر الله إليك. ثانيا أن تخلي قلبك من شوائب الدنيا والشهوات، لأن الله حين ينظر إليك لا ينظر إلى صورتك ولا إلى مالك ولكن ينظر إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأخلي قلبي كأني أرى الله، قلبي ليس فيه إلا الله. القرآن يأتيني من الإيمان، هذا كلام الله، فكأني أراه، هو في قلبي، أسمع كلامه، أربط ال3 فتكون الصلاة لها لذة، لها متعة، كأني أقف أمامه سبحانه، أشعر به في قلبي، أستمع إلى كلامه وهو يتلى من الإمام. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-ihsan. Dalam hadis disebutkan al-ihsan itu adalah ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seperti kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hadir di saat kita salat. Merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita
lam takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jikalau kalian belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kalian. Dan ada 3 hal yang dapat membuat kita mendapatkan sebuah ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mendapatkan sebuah khusyuan dalam salat kita. Yang pertama adalah salat ka'annaka tara, yaitu adalah salat seakan-akan kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalian beribadah, kalian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian, Tuhan kita, Zat yang Maha menciptakan segala alam semesta ini. Dan kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala saat kita salat. Lalu yang kedua, tukhalli qalbaka minad dunya, menjauhkan hati-hati kalian dari perkara-perkara dunia, menjauhkan hati-hati kalian dari apa yang terdapat pada handphone kalian, menjauhkan hati-hati kalian dari syahwat, dari fitnah wanita, fitnah harta, ya. Menjauhkan hati kita dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Kita fokuskan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita merasakan ketika kita salat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa ayat yang kita baca, ayat yang imam baca itu adalah khitab, atau ayat tersebut ditujukan kepada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah berkata kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kalian orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, saya orang yang beriman, haqqa tuqatih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah hal yang kedua yang harus kita gapai ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. السبب الثالث وهو إخلاص القلب. قال الله تعالى في سورة الفتح في الآية 18: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله، لماذا رضي الله عنه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. سبحانك يا رب، أناس فقراء لا يجدون ما يلبسونه ولا يأكلونه في الصحراء، ويذكرون في القرآن ويثنى عليهم بسبب ما في قلوبهم من إخلاص. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Cara ketiga untuk dapat menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala
adalah ikhlasul qalbi. Itu adalah menjadikan segala ibadah kita, menjadikan segala tunduk patuhnya kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, mengikhlaskan hati kita, meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia di bawah pohon. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah, ketenangan dalam hati. Wa asabahum fathan qariba. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fathan qarib, kemenangan yang dekat, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang telah mereka lakukan, atas apa yang telah mereka lakukan di dunia, berniat sedekahnya, zakatnya, ibadahnya, salat tahajudnya, duhanya, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dianggap orang soleh, bukan. Tapi untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang ketiga ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikhlasul qalb, atau menjadikan seluruh ibadah kita, apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. السبب الرابع هو خشية الله، يعني الخوف من الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فخشية الله من أسباب رضا الله، يعني نخاف من الله، نخاف منه دون أن نراه، حتى إذا رأيناه يوم القيامة، حتى إذا رأيناه في الجنة وأتمتع بالنظر إلى وجه ربي أقول رأيتك يا رب، رأيتك يا رب، كم كنت أخشاك بالغيب ولم أراك، كم أحببتك ولم أراك، كم عبدتك ولم أراك، كنت أخشاك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Dan cara keempat, atau cara keempat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita di saat kita sendiri ataupun kita
Al-Bayyinah yang berbunyi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang termasuk ciptaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptaan terbaik, khairul bariyah, manusia-manusia terbaik. Jadi jika kita ingin menjadi salah satu hamba yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman dan beramal saleh. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jazaohum, balasannya apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ia akan mendapatkan jannah, ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jannah yang mengalir, jannah yang tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Dia akan kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, Pak. Tidak sehari, 2 hari, tidak seminggu, 2 minggu, tidak sebulan, 2 bulan. Selama-lamanya. Jika kita beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan potongan terakhir dari ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Meridhoi siapa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meridhoi. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dzalika liman khasyya rabbah. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb-Nya. Takut ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya, ketika ia bermaksiat. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia melihatnya, ketika ia durhaka kepada orang tuanya, ketika meninggikan suaranya terhadap orang tuanya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu merasakan diawasi, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Rabb-Nya yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Dan barang siapa yang takut, yang meninggikan kedudukan Rabb-Nya, yang takut kepada Rabb-Nya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, dari syahwat, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah orang-orang tersebut akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi adalah cara keempat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. السبب الخامس وهو رضا الوالدين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين، ولكن الرضا يختلف. الرضا ليس كلمة باللسان تقال، وإنما الرضا رضا القلب. الرضا رضا القلب، أن يرضى عنك والديك رضا حقيقيا، وليس رضا شفويا بحيث أنك تتفانى في إرضائهما دون أن يطلب منك عونا ولا مساعدة.
أنت تتفانى في رضائهما تجبرهما على الدعاء لك وهما في نوم عميق، وما ذاك إلا بسبب إفراطك في البر لهما والإحسان لهما وحسن صحبتهما. Cara kelima yang kita harus lakukan ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah menggapai ridho terdekat dari kita, yaitu adalah ridho orang tua kita. Dalam hadis disebutkan ridho Allah fi ridho walidain wa sakhatillah fi sakhatil walidain. Sesungguhnya ridho Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan ridhonya orang tua, dan murkanya orang tua dan murkanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan murkanya orang tua. Maka hati-hatilah kita terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita mengatakan terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita membuat orang tua kita marah, membuat orang tua kita kesal terhadap kita, bahkan sampai keluar air mata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya jika ia berhasil membuat kedua orang tuanya marah. Dan kita sebagai seorang anak, kita harus memberikan birrul walidain kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita lebih dari kita menghormati orang lain, lebih dari kita berbuat baik terhadap orang lain. Kita seringkali berbuat baik kepada tamu berlebihan, atau berbuat kepada teman kita berlebihan, namun berbuat baik kepada orang tua sekedarnya. Ketika datang ke rumah orang tua hanya membawakan sebingkis kue yang kecil lalu meninggalkannya, dan lupa untuk bercerita, dan lupa untuk memijitkan kakinya, mengambil kakinya, berbakti kepadanya, membantunya, membantu pekerjaan rumahnya. Itu yang kadang kita lupakan. Dan jadikan bakti yang kita kepada kedua orang tua kita itu sebagai pemaksaan. Pemaksaan untuk apa? Pemaksaan untuk kedua orang tua kita untuk mendoakan kita. Jikalau orang tua kita sudah kita berbuat baik kepadanya, maka ia akan menjadikan dirinya memaksa untuk berdoa kepada anaknya, memaksa dirinya untuk ridho kepada anaknya. Bayangkan jika kedua orang tua kita sudah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita agar kita dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kiat kelima yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. السادس والأخير هو أن تأكل الأكلة فتحمد الله عليها. إذا أكلت طعاما فقل الحمد لله، وإذا شربت شرابا قلت الحمد لله. ورد في الحديث أن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، ويشرب الشربة فيحمد الله عليها. سبب سهل وميسور. إذا أكلت أو شربت قل الحمد لله يرضى الله عنك. Ada sebab atau kiat kelima yang kita bisa lakukan, dan sebab ini adalah sebab yang paling mudah untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ketika kita makan dan minum, lalu jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis disebutkan, innallaha la yarda lil 'abdi an ya'kula al-akla fayahmidah
'alaiha wa yashrab asy-syurbah fayahmad 'alaiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan beridho terhadap seorang hamba jikalau ia memakan sebuah makanan fayahmidah, maka ia memujinya. Dan apabila ia meminum sebuah minuman fayahmidah 'alaiha, maka ia memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ia telah berikan berupa makanan dan minum. Oleh karena itu, ketika kita makan dan minum, maka jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ia telah lakukan. Itu adalah sebab keenam atau kiat keenam untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah memujinya dan berterima kasih kepadanya setelah kita makan dan minum. وأخيرا علمنا بعض أسباب رضا الله، فهل رضينا نحن عن الله؟ رضي الله عنه ورضوا عنه. هل رضينا نحن عن الله؟ هل رضينا بما قسم لنا؟ هل رضيت بصورتي التي اختارها لي؟ هل رضيت بحالتي الاجتماعية التي اختارها لي؟ فيجب أولا أن نرضى نحن عن الله. Pertanyaannya, apakah kita sudah meridhoi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah meridhoi Allah Subhanahu wa taala sebelum Ia ridho pada diri kita? Yang kita dapatkan hari ini, yang kita dapatkan pada malam ini, yang kita dapatkan besok, apakah kita telah ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita? Maka jangan berpikir jauh-jauh Allah akan ridho, tapi kita belum ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepada mereka, para sahabat, dan para sahabat pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ridho. Mereka waktu itu diserang oleh kafir Quraisy. Para sahabat ridho, mereka mendapatkan kelaparan. Para sahabat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka diboikot selama, dan akhirnya mereka harus makan dedaunan. Mereka pun ridho akan diambil anak, cucunya, keluarganya. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Jadi sebelum kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridho dulu atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Uhibbukum jami'an fillah. Alhamdulillah awwalan wa akhiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا رب العالمين. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا
ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واليقين والمعافاة. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولكل المؤمنين أجمعين. اللهم امحو ذنوبنا من صحف أعمالنا وأنسها جوارحنا وكل خلقك وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah, alhamdulillah sama-sama telah kita ikuti kajian daripada tema beliau, yaitu kiat-kiat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Telah sama-sama kita dengar beliau, ada kurang lebih tadi ada 7. Di antaranya yang saya ingat yaitu berbuat ihsan, berbuat amal saleh, dan juga taat kepada kedua orang tua agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lainnya mungkin jamaah bisa mengingatnya kiat-kiat daripada untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah kita sama-sama menerima pelajaran dari beliau. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, kita walaupun kita harus sedikit konsen ya, karena penerjemahannya juga subhanallah pintar dan gamblang, sehingga sedikit kita dapat memahaminya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Dari saya, dari awal hingga akhir, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan mewakili daripada pengurus dan juga taklim atau terima kasih. Dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.